Jadi mau ngomong sama siapa nggak ada atau nggak ada orang. Bapaknya udah meninggal. Belum juga sembuh sakitnya, musibah pun datang untuk kedua kalinya. Di saat setahun ia berjuang melawan sakitnya, sang ayah malah meninggal dunia karena sakit. Nama saya Ibu Muntakiyah, Ibu Nanang Fauzi. Saya bekerja jual bubur. Pendapannya saya jual bubur nggak tertentu, suka dapat 80, suka 70, 60. Gamel tumbas bahan mentah malih dapat 80 niku. Ning duka niki nek mangke lebaran niki nggih duka niki nembe pandemi niki. Sakte angsal niku semonten niku terkadang nggih mboten telas, terkadang telas ngoten. Ning sakwene pandemi niki nek waune nggih mboten pandemi nggih telas, sisane nggih rada cukupan lah ngoten. Sisanya paling 15, dosa niku pun paling kathah. Sebesar 15 atau 10.000 itu buat beli jajan anak yang sakit. Saya bekerja buat orang tua saya, ibu saya, jadi saya tulang punggung keluarga. Bapak saya sudah meninggal. Bapaknya Nanang Fauzi itu serabutan, suka ini apa, jadi parkir motor. Waktu dioperasi di Karyadi dia masih nengok ke sana. Pulang dari sana dia terus rasanya katanya sakit di dada gitu. Terus tahu-tahu dia meninggalnya juga pulang di rumah sini. Baru 1 tahun lebih sejak bapaknya meninggal, saya tulang punggung di rumah ini. Sebagai orang tua harus kerja keras di rumah ini buat anak saya yang sakit, apalagi saya sendiri gitu. Jadi setelah saya terkena musibah ini, untuk faktor ekonomi, pemasukan keuangan itu kita nggak ada. Mungkin cuma mengandalkan dari orang tua kalau jualan. Kalau nggak jualan ya nggak ada pemasukan. Sebagai orang tua itu menyarikan buat apa itu, apalagi buat berobat, buat makan aja sehari-hari begini tuh Mas. Mulai pandemi ini saya sampai nggak bisa ngomong lah. Tadinya saya kuat-kuat nggak mau nangis, tapi ternyata saya nggak kuat. Saya cuma nangis, minta sama Tuhan gimana caranya, mudah-mudahan anak bisa cepat sembuh gitu. Sampai sekarang ini 2 tahun lebih 1 bulan, yaitu nggak bisa baring, cuman gitu aja. Kalau rezeki itu di tangan Allah, mungkin ada yang nolong, saya bilang gitu. Saya cuma minta anak saya sembuh seperti semula, bisa cari nafkah buat orang tua gini. Saya tadinya nggak mau nangis, tapi saya kalau ingat riwayatnya waktu itu, parah-parahnya itu, saya nggak bisa ngomong Mas. Cuman saya sendiri, mudah-mudahan saya kuat, paring tabah, paring anakku lek sadar kaya ngopo awit jam sekawan kok ngantos jam 1 dereng sadar Mas. Sekawan sonten teng Karyadi niku, le operasi niku. Lebar niku muntah darah Mas. Muntah darah niku enten nek kalih liter. Kula pun mboten saged ngomong pokoknya. Saya cuma nangis. Ini nggak bisa ada yang diajak ngomong. Waktu itu saya sendiri nunggu di sana. Adik saya, anak saya, sing kakaknya Uyi sedang pada pulang. Cuman saya sendiri tunggu di sana waktu dioperasi itu total terakhir tuh. Terus dia sekarang kalau mau dibawa rumah sakit tuh trauma Mas. Takutnya digitu lagi. Pasrah sama Tuhan di rumah.
bosan pun juga rasanya bosannya kalau udah kayak gini kan, udah 2 tahun. Kadang pengen banting apa gitu kan, jengkel sendiri rasanya kan, tapi ya udah mau gimana lagi, memang udah jalan hidupnya gitu kan, takdirnya udah begini, ya diterima aja. Yang menguatkan saya orang tua, Mas. Saya harus kuat karena saya hidup dengan ibu saya. Sehari-hari itu ya saya cuman berdua itu, Mas. Kalau dia minta minum, minta makan, itu cuman saya sama anak saya yang sakit tuh. Ya ada yang ngasih, ya ada yang kasihan, yang belikan obat tuh, ya ada. Sanak saudara tuh pada ngasih, kemarin tuh dikasih anggota bal-balan itu dari Semarang, PSIS tuh ngasih buat berobat jalan. Kalau untuk pemain PSIS, embrio sudah datang ke sini. Kalau Mas Sabdian cuma titip pesan aja karena banyak acara udah mau nikah juga itu, jadi nggak bisa hadir. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada manajemen PSIS melalui perwakilannya yang udah datang menjenguk saya, memberi support supaya saya cepat sembuh, tetap kuat, dan bisa meribut bareng lagi. Tuh, terus ada lagi, tapi kalau dikasih itu uang cuman dia itu hari-hari harus membuka perban, jadinya yo diwehi habis buat perban. Yang penting anak saya enggak kekurangan obat tuh, Mas. Dikasih ini orang Jimbaran tuh belikan obat sama orang Jimbaran tuh. Jualan tuh saya kalau 15.000 enggak punya gula pasir, beli gula. Sekarang iki kok nasi kok habis, beli beras setengah kilo gitu. Sehari-hari itu enggak tentu, terkadang masih jualan tuh. Kalau jualan masih kan nggak jadi uang. Isa pokoknya lah, kalau pagi harus baru. Beli dagangannya aja terkadang kurang. Ini waktu pandemi ini dulu-dulu ya enggak. Dulu-dulu ya ada hasilnya, tapi mulai pandemi ini kan beli kayu beli. Terus ini lain-lain beli semua gitu. Saya itu ini lagi mikir lagi, ini udah mau lebaran, kok belum sembuh, terus harus dibawa kemana belum tahu. Cuman saya bilang sama Uji itu, nek gue nambah neh piye, iki mbake trauma, nek bisa nambah trauma. Aben obat wae sih, bilang gitu, belikan obat wajah. Dulu kan nangis sampai pasrah gini, Mas. Saya udah kalau nggak kuat, saya harus jangan ditangisi, cuman minta doa restu, minta doa nih wae, aja ditangisi, bilang gitu. Dia pun pasrah gitu, nggak usah dibawa kemana-mana lagi, saya pasrah sama Allah, bilang gitu. Saya terus nangis, Mas. Kalau saya terus bilang sama adik saya itu, Uji itu bilang ini guna aku kuat, konsing tabah raweh ditangisi. Wah, adik saya nangis juga. Wah, terus pada nangis. Nah, terus gimana, Mas? Misalnya jual rumah ini bisa buat berobat, tapi mau nanti kalau udah berobat tuh mau apa? Mau tinggal di mana? Kan nggak ada tempat lagi. Juga misalnya aku jual rumah ini belum tentu cukup. Kalau nggak ada sanak saudara pada itu nggak cukup, Mas. Saya sampai bilang gini, ini tanah ini sama rumah ini tolong Pak Kadus dijual ke. Saya bilang gitu sama mboten cekap niki nek disadi mboten cekap damel nambahke pun pokoke mangke enten jalan keluare engko piye musyawarah mbek sanak sedulur, bilang gitu. Nah, tapi saya cuman adanya cuman ini yang ditempati ini, Mas. Lek diingang loh anak
begitu lamanya. Saya kalau malam sampai nggak bisa tidur, Mas. Terus terang saya kalau malam itu nggak tidur. Nanti kalau saya tak tinggal tidur, kayak bocah arep nyuwun napa, mboten saged mendhet. Napa niku, Mas? Kalau anak ini nangis, kalian nangis, mboten enten sing disambati soalnya. Kalau nyuwun berkah mawon, muga-muga kula lek dangan pulih kados wau. Buat ini saya masih percaya sama Allah. Saya minta ini ada kayak gini ya dari Tuhan, nanti yang nyembuhkan Tuhan. Saya bilang gitu aja, ya pasrah. Anak ini anak sakit ya cobaan, nanti pasti ada susahnya, ada senangnya gitu aja toh. Bilang gitu. Kalau mau mengharapkan apa toh Mas, nggak punya apa-apa. Adanya cuman orang keluar masuk, cuman lihat orang sakit itu, coba Mas. Masuk lihat anak keluar, lihat masih begitu aja Mas. 2 tahun itu bukan sebulan, 2 bulan, tahunan. Ya banyak yang nyemangati ke sini, ngasih uang jajan. Dia bisa nerima pakai tangan ini, bukan pakai tangan yang ini jero sini dalam, jadi belum bisa. Ini net dibuka itu ini merah semua seperti minyak itu, lengok gitu sini. Ya cuman saya sendiri yang rawat, harus gimana, pada nggak tega orang-orang itu. Nggih mikir selak sing tangi gasik bubur menawa sing tumbas kena gawe tumbas mbantu, nek ana turahane kena king lumpukke tumbas perban, ngoten to Mas. Lima yang 1 meninggal, masih 4 sing 1 merantau di Jakarta tapi nggak bisa pulang pun, ada 2 tahun sekarang ini nggak boleh pulang. Kemarin bulan Lebaran kemarin nggak boleh pulang, ini juga nggak boleh pulang katanya. Terus yang 1 kerja ini serabutan di Salatiga, yang 1 ini, yang 1 perempuan itu di depan itu. Biar sedikit pun sedikit, ayo bantu dulu waktu di Semarang. Oh, angger dapat uang itu seperti air tuh loh Mas. Oh, terus beli obat ini, udah diminum berapa hari. Terus nek di rumah sakit kan nggak bayar, tapi kan obat-obat kan beli gitu. Buka pasang perban, nek obat udah dibelikan orang gitu obat. Nek entek engko kondo tak tukok kene ngoten. Yang buat bayar perawat tuh harus 350. Dadose perawat niku yo mesake kula niki to. Bayar perawat kan lebih baik buat ibu, bisa beli perbani lagi gitu. Saya kasihan ibu, kalau ibu itu yang bayari saya terus, saya kasihan ibu ngoten. Nganu perawat itu bilang gitu, kasihan ya Bu, nanti saya tengok-tengok, tapi ini wis dodolan kok ngono, engko nek awake yang buka perban rong dino pisan kok 350 niku anggolek ngendi ngoten to, carane ngoten niku perawat niku nggih ngertos keadaan niku lho. Napan ke depan ini ya saya kalau bisa itu nek ada kerjaan lain lagi itu saya bisa buat tambah-tambahan. Nanang Fauzi saat ini sangat membutuhkan biaya untuk merawat sakitnya, dari mengganti perban luka bakar setiap 4 hari sekali. Belum lagi, dia harus segera mendapatkan tindakan operasi perbaikan jaringan kulit atau sering disebut skin graft agar segera pulih dari sakitnya itu. Saat ini, ia hanya hidup bersama ibunya yang sudah usia senja. Perekonomiannya saat ini hanyalah mengandalkan sang ibu yang berjualan bubur dengan pendapatan yang hanya cukup untuk makan sehari-hari. Saya beruntung sekali mempunyai ibu. Walaupun dalam kondisi saya saat ini seperti ini, ibu saya selalu merawat saya, mensupport saya. Mudah-mudahan ibu saya selalu diberi kesehatan
dan umur panjang. Dan saya juga percaya kalau surga itu memang di telapak kaki ibu saya. Karena keadaan saya seperti itu, nggak bisa mengganti perban rutin karena kondisi saya seperti ini, keadaan keluarga saya seperti ini, terbentur dengan biaya yang sangat besar gitu kan. Saya terbaring di tempat tidur ini sudah hampir 2 tahun. Banyak teman-teman dari kampung sini itu datang memberi semangat, pokoknya yang kuat, nggak boleh lemah gitu kan, kamu harus sembuh, pokoknya sembuh. Dari orang-orang terdekat gitu banyak yang ngasih support, pokoknya semangat gitu, nggak boleh menyerah. Kalau tadinya suruh dokter kontrol aja sambil rutin mengganti perban gitu kan. Kalau dulu kan namanya keuangan ya, keuangan itu kan tiap 4 hari itu kan harus ganti perban. Sedangkan untuk mengganti itu habisnya sekitar 400.000. Nah kita kalau 400.000 namanya orang tua jualan kan kadang laku kadang enggak gitu kan. Dari mana gitu dapat 400.000 itu kan. Kalau sebelum itu ya kalau ada uang bisa buat beli perban, kadang gantinya bisa rutin. Tapi kalau nggak ada ya kadang harusnya 4 hari 1 kali ganti, kadang nyampe 1 minggu lebih, kadang 10 hari baru diganti. Jadi luka yang tadinya udah mau mengering itu jadi nggak jadi kering. Untuk saat ini buat biaya keseharian, buat beli perban ataupun macam-macam obat itu saya mengandalkan uluran tangan dari teman-teman yang masih ingin melihat saya sehat, sembuh. Dan untuk biaya itu memang kalau dari orang tua kan namanya jualan kecil-kecilan tidak memungkinkan, untuk hasilnya pun kan belum tentu. Jadi mungkin banyak teman-teman dari manapun kadang membantu saya buat beli perban, buat beli ini gitu kan. Untuk biaya tiap per bulannya itu saya sekitar 1 juta lebih, dan itu pun saya mengandalkan uluran tangan dari teman-teman, karena dari pihak kayak ibu saya pun tidak memungkinkan untuk membiayai semuanya itu, karena untuk jualan pun kan kadang laku kadang enggak, apalagi di musim corona kayak gini kan. Untuk biaya ganti perban saya tiap 4 hari sekali itu 400.000. Jadi mungkin kalau buat perban aja, ganti perban tiap bulan itu 3 jutaan mungkin ada. Itu belum obat, belum makan saya, itu belum termasuk. Dan dalam kondisi seperti ini pun buat saya itu memang sangat berat, karena saya nggak kerja tapi harus mengeluarkan pengeluaran yang banyak gitu. BPJS itu punya saya itu BPJS-nya bayar 100.000 tiap bulannya. Kalau digunakan di rumah sakit sini masih bisa, tapi kalau di Jogja itu waktu di Jogja nggak bisa. Kalau BPJS, kalau kita nginap di rumah sakit baru pakai BPJS. Tapi kalau udah mandi di rumah gini ya mandiri. Selama kondisi saya seperti ini saya berusaha untuk mandiri. Untuk kayak seperti makan pun saya berusaha dengan tangan kiri, walaupun tangan kanan belum sembuh pakai tangan kiri. Itu tetap saya usahakan bisa, biar tidak merepotkan orang tua. Untuk kayak seperti mandi saya dibantu orang tua. Kalau untuk mandi kayak di basa Jawa ini sekoh, disekoh itu sama orang tua. Kalau untuk hal yang lain kayak kalau sholat ya di tempat ini. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin
Yasin wal Qur'anil Hakim. Kalau untuk yang lainnya ya mungkin seperti kayak minum dibuatkan tapi nanti minum sendiri. Kalau buang air besar ya pakai pampers gitu kan. Itu pun kalau seperti buang air itu pasti orang tua yang membantu gitu. Kalau untuk yang lainnya mungkin kalau saya bisa ya saya sendiri, walaupun pakai tangan kiri saya latih gitu. Ya mudah-mudahan dengan saya seperti ini nggak terjadi apa-apa. Saya cuma hanya bisa pasrah saja. Dan dalam keadaan saya tidak bisa apa-apa, saya tetap bersyukur. Apapun itu yang terjadi membuat saya lebih sabar, lebih tenang, tidak mudah mengeluh. Dan saya yakin Gusti Allah pasti akan memberikan yang terbaik untuk saya ke depannya lagi. Ya, waktu terus berjalan. Kewajibannya adalah tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Fauzi hanya bisa pasrah supaya sakitnya akibat tersengat listrik bisa segera pulih. Bagi Fauzi, kesembuhan adalah tulang punggung perekonomian untuk kehidupan keluarganya. Walaupun saat ini untuk hidup sehari-hari saja, ia harus mengandalkan uluran tangan dari orang-orang dermawan yang iba kepadanya. Untuk saat ini, hanya Ibu Mutakiyah yang banting tulang untuk merawat Nanang Fauzi. Baginya, keadaan dan cobaan yang beratlah yang membuat Ibu Mutakiyah selalu bersyukur, karena keadaan inilah yang akan selalu membuat kehidupan selalu berarti. Semangat untuk sembuh yang dimiliki oleh Nanang Fauzi adalah harta yang tak ternilai bagi Ibu Mutakiyah. Selain itu, cobaan yang berat inilah sebagai cambuk penyemangatnya untuk melawan kehidupan yang keras ini. Dari kejadian yang kemarin ya kita ambil hikmahnya aja Mas. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Dari anak muda juga